Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Allah yang maha pengasih dan maha baik. Kami bersyukur untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak dan kami boleh bangun kembali di pagi hari ini. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19. Saya akan membacakannya untuk kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah perbanyak mendengar dibanding berkata-kata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap kita pernah marah. Kita akan marah ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan sedang atau telah terjadi. Sebab akibat dari amarah ini bisa positif dan bisa juga negatif. Misalnya, ketika kita marah atas hal-hal jahat yang terjadi, maka itu disebut sebagai marah yang positif. Namun, sekalipun itu merupakan marah yang positif, tetapi jika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka bisa berdampak buruk. Buruk untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Akibat dari amarah yang tidak bisa dikendalikan, akan terjadi pertikaian, pertengkaran, dan bahkan pembunuhan. Biasanya, amarah yang berdampak negatif terjadi karena ada harga diri yang dirasa telah dirusak, keinginan tidak dipenuhi, dan juga adanya keinginan untuk memaksakan tujuan dan kehendak sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan, ketika marah ini tidak bisa dikendalikan akan berdampak negatif. Akibatnya bisa melukai orang lain, menyinggung orang lain, dan juga menimbulkan rasa benci orang lain terhadap kita sendiri. Dengan demikian, melalui firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, menasihati kita dalam situasi apapun yang akan kita hadapi, baiklah kita mendengar lebih dahulu, menyimak apa yang disampaikan dan keadaan yang sedang terjadi. Dan kiranya kita lambat untuk berkata-kata. Artinya, sekalipun amarah kita memuncak, tetapi kita harus usahakan mengendalikan diri untuk lambat berkata-kata, mengeluarkan kata-kata kotor, dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ketika kita memperbanyak untuk berkata-kata, namun kecil untuk mendengar, maka seringkali terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan dosa dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, setiap kita tentunya pernah merasa marah, apalagi ketika kita dihadapkan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata hinaan, ejekan yang merendahkan harga diri kita. Namun melalui firman Tuhan ini, baiklah kita perbanyak mendengar dibanding berkata-kata untuk menjauhkan kita dari dosa. Dengan itu, kita harus tetap meminta Tuhan dan Roh Kudus untuk menjaga setiap hati kita, menjaga lidah kita untuk bisa mengendalikan diri dari amarah yang berdampak negatif dalam hidup kita dan juga orang lain. Sehingga dari perkataan yang keluar dari mulut kita merupakan perkataan yang memberkati dan penuh hikmat. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudara-saudari ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami di pagi hari ini.
untuk memakai telinga untuk mendengar dan menahan diri untuk lambat berkata-kata demi menjaga kekudusan hidup ini. Tuntun kami ya Roh Kudus, dan mampukan kami untuk menahan diri menggunakan setiap mulut kami untuk berkata-kata yang tidak baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kami mau memakai setiap mulut ini untuk mengeluarkan kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang indah dan juga memuliakan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.